Victor Marmadok, orang kafir, ingin mencari kelemahan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buka itu bolak-balik sejarahnya, akhirnya hatinya luluh dan berubah namanya menjadi Muhammad Victor Marmadok. Dia mendapat hidayah. Martin Lins membaca sejarahnya, lalu kemudian mendapat hidayah. Dia menuliskannya, kembali mengurai sejarah, karena dia ingin dia dikenang sepanjang zaman. Jasadnya boleh mati dimakan cacing tanah, tapi bukunya kekal abadi. Mereka yang sudah menorehkan tinta, pena di atas kertas, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Rumah yang kau bangun hancur berkeping, tanah yang kau miliki dijual ahli waris, semua akan binasa. Tapi yang pernah kau tuliskan, seorang sarjana dari India bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi ikut lomba yang diadakan oleh Persatuan Negara Islam, membuat lomba musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi, dan pemenang juara 1 berasal dari India, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Dalam buku sejarah Nabi berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ar-Rahiq Al-Maktum menjadi pemenang Nobel sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihina, diejek, dilecehkan di barat, di Perancis, di Inggris, di Eropa. Datang seorang sarjana muslim bernama Muhammad Hussein Haikal. Dia tulis buku sejarah Nabi. Isinya cukup berat, karena untuk membantah mereka dengan argumentasi filsafat, dengan argumentasi rasionalis, maka dia tulis buku itu berjudul Hayatu Muhammad, kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Orang kafir benci, tapi setelah membaca, menulis, walaupun tidak masuk Islam, tapi paling tidak orang kafir mulai mengenalnya lewat tulisan tangan seorang orientalis bernama Karen Armstrong dengan bukunya History of Prophet Muhammad, peace be upon him. 100 tokoh dunia dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada tokoh-tokoh dunia. Tapi ketika buku itu disusun, diurut satu demi satu, nomor 1 yang dibuat adalah nama besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The 100 ranking of influential person in history. 100 ranking tokoh dunia, manusia paling berpengaruh di alam semesta, yang ditulis oleh Michael H. Hart. Buku itu menjadi bestseller terbaik, bahkan pernah diundang ke Kairo untuk mempresentasikan di hadapan sarjana muslim. Kenapa kamu yang non muslim justru menempatkannya di tempat yang pertama? Musuh kagum, tapi kawan sinis. Betul ungkapan seorang ahli hikmah, aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Punya musuh tapi berakal lebih baik daripada punya kawan yang jahil. Mereka memang musuh, tapi dia berakal, dia melihat sisi-sisi baik. Kawan tapi jahil, ungkapannya bukanlah ungkapan orang beriman. Dia ingin kafir tapi masih takut, dia kafir setengah hati. Jangan sampai generasi kita akan datang buta fisika, kimia, biologi, masih tertolong dengan mata pelajaran yang lain. Tapi kalau dia sudah buta, tidak mengenal siapa yang akan dia ikut dalam hidup, siapa yang akan menyelamatkannya ketika mati, siapa yang akan memberi syafaatnya di alam akhirat, dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjebak dalam seremonial, jangan terikut-ikut dalam peristiwa besar tanpa kita menjadi ikut besar di dalamnya, tidak boleh. Tapi ketika
ketika momentum Rabiul Awal dijadikan sebagai starting point, titik awal untuk memulai mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru di sekolah menengah, dasar, atas, lomba cerdas cermat isi kandungan sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika bulan ini berlalu, anak-anak didik kita paham, mengenal. Ma la yutraku kulluh la yutraku ba'duh. Kalau kamu tidak bisa mengenalnya semua, dari sampai lahir sampai matinya, paling tidak mengenal secara umum saja. Kenapa? Karena dengan pengenalan itu akan membangkitkan keingintahuan. Dari keingintahuan itu akan muncul penasaran. Dari itu akan ikut semangat, berakhir pada cinta untuk mengikuti ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, menjauhi segala yang dia larang, yang dia benci, yang dia tidak suka. Kalau sudah cinta itu mendarah daging di dalam, maka ringan kita akan menjalankan agama Islam. Abu Bakar Siddiq sayang kepadanya. Mengapa? Karena mereka berjumpa. Abu Hurairah cinta kepadanya karena Abu Hurairah hidup bersamanya, melihat dia menyampaikan hadis bagaimana mereka salat bersama, berperang bersama, tertawa bersama, menangis bersama. Tapi kita ditakdirkan Allah hidup di masa yang amat sangat jauh dari baginda. Rugikah kita? Ya, kalau kita tidak mengenalnya. Tapi kita diberikan kabar gembira. Nabi SAW mengatakan akan ada orang-orang di akhir zaman, mereka akan minum dari telagaku, haud. Ketika dia minum dari haud telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazma'u fiha abada, mereka tidak akan haus untuk selamanya. Ikhwani, mereka adalah ikhwani, ikhwani, saudara-saudaraku. Lalu sahabat Nabi datang. Kamikah itu wahai Rasulullah? La, antum ashabi. Bukan kalian. Kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Kalian sahabatku, hidup bersamaku, hidup dalam masaku. Tapi di akhir zaman nanti ada ikhwani. Mereka adalah saudaraku. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tak pernah hidup bersamaku. Mereka lahir di zaman banyak fitnah cobaan, tapi mereka masih tetap menghidupkan sunnah-sunnahku, mengenal aku. Mari kita kenal, mari kita hidupkan masjid peninggalannya. Nabi SAW tidak meninggalkan istana yang megah, tidak meninggalkan emas perak yang banyak. Yang dia tinggalkan, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah Al-Quran. Sayang kepada Nabi bukan sekedar mengenang hari bulan lahirnya, tapi mari kita pelajari Al-Quran, belajar mengaji, terus membaca, merenungkan makna, memahami isi, puncaknya hidup dengan semangat spirit Al-Quran. Tapi tidak cukup hanya dengan Quran, tapi juga ada wasunnata nabihi, sunnah Nabi. Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mampu melewati bulan ini, yang sebelumnya jahil, tidak kenal, setelah bulan ini berlalu menjadi alim, menjadi orang yang tahu, mengenal sejarah Nabi Muhammad, berhasil Rabiul Awal tahun ini. Yang sebelumnya tidak peduli, cuek, karena dia tidak tahu, tidak kenal, hanya sekedar mengenal nama, mendengar nama, menyebut nama. Tapi setelah berlalu bulan ini, setiap disebut namanya, terbayang perjuangannya, terbayang jihadnya. Ketika dia meregang nyawa, Israel akan mencabut nyawanya, yang keluar dari mulutnya ummati, ummati, umatku, umatku. Dia ingat dengan kita, dia ingat dengan kita, padahal kita datang 1400 tahun lebih setelah kematiannya.